Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Laras dengan NIM 2030701113. Nama saya Rizky Amalia dengan NIM 2030701117. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, hal apa saja yang menjadi sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan? Sumber sumbangan Islam bagi ilmu pengetahuan ialah paham tauhid, monoteisme yang tegas dan tidak mengenal kompromi. Tauhid juga bisa disebut paham ketuhanan yang Maha Esa, adalah ajaran yang menegaskan bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia, termasuk peradaban dan ilmu pengetahuannya. Kini muncul banyak kritik kepada peradaban modern dengan teknologi dan ilmu pengetahuannya itu. Dari sudut pandang Islam, hanya segi metode dan empirisme ilmu pengetahuan modernlah yang tampaknya valid. Sedangkan dalam hal moral dan etika, ilmu pengetahuan modern amat miskin. Hal ini bisa menjadi sumber ancaman lebih lanjut umat manusia. Disinilah letak inti sumbangan Islam dengan sistem keimanan berdasarkan tauhid itu. Kaum muslimin diharapkan mampu menawarkan penyelesaian atas masalah moral dan etika ilmu pengetahuan modern. B. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mencontohkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan modern. Nilai Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai Islam merupakan proses bimbingan dan pembinaan semaksimal mungkin yang diberikan kepada seseorang melalui ajaran Islam agar orang tersebut tumbuh dan berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tindakan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. C. Tokoh utama yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, Al-Jazari. Di tahun 1100-an, sebuah jam yang sangat tidak biasa dan unik dibuat oleh Al-Jazari, seorang insinyur dan matematikawan asal Turki. Yang kedua, Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Arab Muslim, adalah seorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Yang ketiga, Al-Idrisi adalah seorang geografer dan kartografer yang lahir di Ceuta, Afrika Utara. Selama hidup ia tinggal di Palermo, Sisilia, Italia, dan menorehkan prestasi di sana. Di sekitar abad ke-12, ia memproduksi sebuah peta dunia dengan deskripsi yang paling lengkap dan rumit. Peta tersebut dianggap sebagai yang paling hebat di abad pertengahan. Yang keempat, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang fisikawan dan ahli bedah dari Andalusia. Ia merupakan ahli bedah terbaik di abad pertengahan dan disebut sebagai bapak ahli bedah. Ia menulis kitab Al-Tasrif yang membahas tentang praktik media. Penemuan yang ditemukan oleh Al-Zahrawi antara lain jarum suntik, forceps atau alat berbentuk tang yang digunakan untuk operasi, kait dan jarum bedah, serta pisau bedah tulang belakang dan pisau bedah litotomi. Yang kelima, Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas adalah seorang ilmuwan asal Andalusia.
Di samping berbagai penemuannya seperti jam air dan juga batu baca, yang merupakan lensa yang diletakkan di atas buku agar kita bisa membaca dengan jelas, Ibnu Firnas jauh lebih dikenal dunia karena mencoba untuk terbang, dengan hanya menggunakan glider dengan mekanisme yang misterius. Dia berhasil terbang dengan jarak yang masuk akal dan dia mendarat dengan selamat. Nama Ibnu Firnas diabadikan oleh NASA sebagai salah satu nama kawah di bulan, serta jadi nama bandara di Baghdad. Yang keenam, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna mungkin adalah nama ilmuwan terbesar dalam dunia Islam. Dia adalah seorang polimatik di mana ia menguasai ilmu fisika, astronomi, filsafat, dan beberapa lainnya. Ia sendiri paling terkenal dalam dunia medis dan dinobatkan sebagai bapak medis modern. Dalam bidang filsafat, ia juga menulis soal filosofi Islam dengan subjek ilmu pengetahuan seperti logika, filosofi moral, dan juga metafisika. Baiklah, itu saja yang dapat saya dan rekan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.